Halo teman-teman semua, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Ingat dalam sharing-sharing kita. Saudara-saudari yang terkasih, akhir-akhir ini kita dicekoki dengan isu saudara kita Daniel Mananta. Dalam pernyataannya, ya saya tidak begitu menangkap begitu banyak. Tetapi intinya saya mendengar dalam video saudara kita itu bahwa dalam patung-patung itu, terutama dalam gereja, ada roh yang tidak baik. Secara pribadi saya menganggapnya ya sebagai komentar, sebagai pernyataan bahwa itu adalah sah-sah saja. Terlebih beliau juga mencoba meminta kita untuk membaca kitab Yesaya yang dia maksud. Dari sini saya mulai berpikir bahwa saudara kita Daniel Mananta sebenarnya seorang Nasrani juga, yang notabene tentu sejak kecil diajari hal-hal keagamaan, dan tentunya sedikit-sedikit pasti diperkenalkan apa sih maknanya, apa sih yang sebenarnya dimaksudkan dengan patung-patung itu. Tapi baik bahwa Daniel Mananta sungguh tahu bahwa ia sudah dewasa. Tentu dia bisa berpikir sendiri terhadap apa yang dia imani. Itu bagus bahwa saudara kita Daniel Mananta ini sadar apa yang dia imani. Hal yang kedua, bahwa tentunya saudara Daniel Mananta sebagai seorang Kristiani juga mendapat popularitas sebagai seorang artis, ya nasional boleh, bahkan saya pikir juga go internasional boleh. Tentu ini punya pengaruh tersendiri buat saudara kita ini. Namun yang saya sayangkan, popularitas itu bisa menaikkan kita dan sebaliknya juga bisa langsung menurunkan kita. Mengapa? Sebagai seorang artis tentu ya disenangi masyarakat, disenangi semua kalangan, yang tentunya dalam dunia acting senantiasa memberikan hiburan kepada masyarakat. Namun dengan adanya komentar begitu, tentunya orang juga membuat cap tersendiri. Ada apa? Kenapa saudara kita begini pernyataannya? Tentu saya berpikir bahwa saudara Daniel ini mempertanyakan imannya atau memang kepengen berubah. Tentu itu sah-sah saja. Bagus bahwa negara pun menjamin kebebasan. Ya silahkan. Kalau memang sudah merasa salah iman yang selama ini, bisa dirubah. Tentu sangat kita apresiasi bahwa jika memang merasa sudah tidak berminat lagi, jalan terbuka. Bisa pilih yang lain, mana yang lebih tepat. Yang seterusnya, sebagai seorang orang muda, tentu saya dan saudara Daniel Mananta ini pernah bertemu tentunya dalam pelaksanaan Indonesian Youth Day yang kala itu bulan Oktober di Manado, tepatnya di Minahasa Utara Catholic Center. Secara pribadi juga saya turut senang bahwa jarang-jarang ada kesempatan bertemu dengan artis. Saya yang berasal dari daerah terpencil
sungguh dengan mata kepala sendiri melihat yang namanya artis. Dan kala itu Saudara Daniel Mananta juga ikut memberikan semangat buat kaum muda. Namun kali ini kebahagiaan yang berlangsung hanya sekejap waktu itu sekarang hilang ketika mendengar pernyataan saudara kita ini. Sungguh hal yang selama ini saya banggakan tiba-tiba buyar. Kenapa? Waktu itu saya sangat bahagia bahwa Daniel Mananta memberikan pencerahan iman kepada saudara-saudaranya, kaula muda. Tetapi saya bertanya, apakah ini juga sebagai semangat atau memang untuk mengajak berpikir iman lebih kristis atau memang ada sesuatu yang lain? Tetapi bagus bahwa itu terungkap baik. Hanya efeknya. Saya berpikir popularitas tadi yang ada itu, ya tadi yang katanya bagus, sekarang seperti ada setitik noda yang kasar. Dalam kerangka ini, saya berpikir bahwa saya mengatakan kecewa dengan saudara Daniel Mananta yang saya pikir sebenarnya memberikan semangat untuk kaum muda. Tiba-tiba dengan cara begini, dengan pernyataan begini, saya pikir bukan lagi memberikan semangat. Justru bisa memberikan pertentangan di kalangan kaum muda. Sebagai seorang kaum muda dalam gereja, tentu kebahagiaan yang dulu tercipta di Manado, saya merasa kecewa sekarang. Tentu saya pikir juga teman-teman yang dulu ikut di Indonesian Youth Day di Manado, saya pikir bisa saja kecewa. Saya walaupun di daerah terpencil di Kepulauan Nias, Keuskupan Sibolga, merasa kecewa dengan itu. Sebagai orang muda, kecewa. Dan tentunya kekecewaan itu biarlah untuk saya. Saudara Daniel Mananta, pesan saya, baik bahwa sebagai artis, sebagai pejuang muda, bagus memberikan pernyataan-pernyataan yang harusnya membangun dan janganlah membuat kontroversi. Orang bisa mengeluk-elukkan kita, tetapi seketika bisa menjatuhkan. Yesus sendiri ketika memasuki Yerusalem, dia begitu dieluk-elukan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Yesus disalibkan. Tentu hal ini saya pikir jangan sampai terjadi untuk saudara saya Daniel Mananta. Lebih baik saat ini kita biasa-biasa saja, kita gunakan popularitas yang ada dengan kebijaksanaan yang penuh. Kedua, bahwa jangan sampai umat Kristiani secara khusus memberi cap kepada Anda bahwa dikatakan sebagai serigala berbulu domba. Jangan sampai. Saya berdoa bahwa saudara Daniel Mananta memberikan pernyataan ini dalam hal mencerahi pikiran kita, mencerahi iman kita, dan tentunya untuk membuat hal yang baik. Sekali lagi, terus saudara Daniel Mananta, berbuatlah dengan kebaikanmu, dan kami merindukan kata-katamu yang mendukung kami kembali bangkit sebagai orang muda yang berjuang dalam gereja. Semoga saudara senantiasa diberkati Tuhan. Salam dari Nias. Yahoo.